Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, seni adalah jendela jiwa. Melalui alunan nada, goresan warna, dan gerakan tari, anak-anak belajar mengekspresikan diri dan menemukan keindahan dalam setiap langkah kecil mereka. Sebuah ungkapan yang sangat berkaitan dengan tema Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, pemirsa, yaitu skill anak melalui seni. Tentunya bersama saya, Poso Siregar, yang akan memandu Berendo TVRI Bengkulu selama 1 jam ke depan. Sudah hadir juga di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita, pemirsa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Kepala SD Negeri 77 Kota Bengkulu, Bapak Almin Esos. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Siap memberikan edukasi nih Pak terkait dengan Insyaallah. Perkembangan anak-anak nih, khususnya di SD Negeri 77. Insyaallah. Ya pemirsa, yang kedua saya perkenalkan ada pembina dan juga pelatih Eskul Seni Tari dari SD Negeri 77 Kota Bengkulu, Ibu Susanti SPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini, skill anak melalui seni. Jadi saya ingin ke Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu nih. Jadi kalau pengembangan khususnya di ekstrakurikuler nih Pak, di SD Negeri 77 itu apa aja yang ada Pak? Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang kurikulum merdeka, di dalam struktur kurikulum merdeka itu sekolah diminta untuk memilih minimal satu, kayak itu. Jadi bunyinya itu minimal satu jenis seni, dan itu ada ditawarkan, ada seni rupa, ada seni tari, ada seni musik, ada seni teater. Ya, ini artinya setiap sekolah memang berkewajiban, dan karena itu menjadi wahana sebenarnya bagi anak-anak untuk menemukan bakatnya, mendapatkan hak-haknya ya untuk tampil sebagai calon generasi masa depan, untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan melalui bimbingan secara khusus, yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan kita menetapkan untuk di sekolah kita kebetulan itu ada dua, ada seni tari dan ada seni teater ya. Untuk yang dipilih oleh SD 77 sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian untuk di pembelajaran kita memilih seni musik ya, di kelas rendah. Di kelas rendah kita memilih seni musik. Kemudian di kelas tinggi itu seni teater dan seni rupa ya. Jadi memang kalau secara khusus di kegiatan ekskul itu yang kita siapkan kita fasilitasi adalah seni tari dan seni teater ya. Jadi alhamdulillah karya anak-anak sangat bersemangat, antusias, dan kemarin pada HUT TVRI kita coba tampil untuk perdana ya, untuk pertama kali. Alhamdulillah anak-anak kita dengan semangat dan antusias ya Pak, luar biasa ya Pak. Luar biasa. Oke, ini kan kalau anak sekolah dasar ini kan Pak, jenjangnya cukup panjang nih kan Pak, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 gitu. Berbeda dengan sekolah menengah ataupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang jaraknya tidak terlalu jauh, cuma 3 tahun nih Pak. Ya. Nah ini bagaimana menyesuaikannya ini Pak, antara kelas rendah dengan kelas tinggi ini kan treatmentnya kan pasti biasanya kita untuk kegiatan ekskul ini untuk kelas rendah itu ya sifatnya kan baru pengenalan kan, tidak dituntut harus setiap jadwal dia harus ikut, jadi menyesuaikan dengan kondisi anak-anak kan masih banyak bermainnya ya. Jadi kalau dia sedang malas latihan ya nggak ada masalah untuk di kelas rendah. Nah kemudian di kelas 4, 5, 6 di kelas tinggi memang harapan kita adalah mulai merintis sebut saja prestasi ya diantaranya, karena semangat atau motivasi berprestasi ini penting bagi setiap orang. Karena itu kita harus siapkan berbagai alternatif kegiatan yang menampung atau
memberikan sebagai wahana untuk anak-anak mendapatkan kesempatan mengasah bakatnya ya. Jadi kita siapkan ada 13 kegiatan ekskul di sekolah dan alhamdulillah semuanya ada yang ikut gitu kan. Artinya pilihan juga kepada anak-anak pilihan ya, Pak? juga. Jadi ada drum band, ada tapis tahsin Quran, ada paski braka, ada pencak silat, ya ada karate ya, ada seni tari, ada hadroh juga. Jadi apapun keinginan dan juga minat dari para anak-anak sebenarnya tersalurkan di ekstrakurikulernya ya Pak. Ya. 13 kan tidak sedikit ya Pak jumlahnya ya Pak. Artinya juga tertampung dan juga tersalurkan semua. Ya jadi. karena murid kita kan, siswa kita kan banyak gitu kan. Siswa kita 1000-an ya. Jadi karena itu maka dipastikan bahwa dari setiap anak itu masing-masing kan berbeda bakatnya dan potensi yang ada. Nah, kita berharap dengan itu saja sebenarnya belum berimbang sih, tapi setidaknya artinya representatif dari jumlah siswa itu kita berikan peluang yang mana dia mau menemukan bakatnya, di mana dia mengasah bakatnya, mungkin di olahraga, mungkin di seni, mungkin di bahasa. Kita juga ada ekskul bahasa asing ya. Jadi kita beri kesempatan kepada anak untuk menemukan bakatnya. Yang pertama tentu menemukan lalu menekuni untuk mengembangkan. Karena setiap orang harus mampu menemukan keunggulannya. Sebab dalam ilmu kuantum ya saya minjam sedikit gitu. Berat ini Pak. Kalau orang hanya sibuk menemukan kekurangannya lalu memperbaiki, itu hanya mengantarkan manusia kepada rata-rata. Karena itu maka kalau dia mampu menemukan kelebihannya, itu dia akan selalu berada di atas rata-rata. Nah ini mestinya menjadi komitmen kita bersama untuk agar anak-anak itu diberi kesempatan untuk menemukan keunggulannya. Ketika generasi muda menemukan keunggulan ini kan, kalau di SD ini kan baru calon generasi muda ya. Jadi dia harus segera menemukan mana sih sebenarnya potensinya, mana keunggulannya. Dia harus asah keunggulan itu. Jadi setiap orang dengan menekuni keunggulannya memungkinkan untuk berbuat banyak itu kan, baik untuk dirinya, untuk bangsa dan negara, termasuk untuk masyarakat, untuk keluarga. Karena itu maka harus difasilitasi. Itulah dengan cara kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya adalah seni tari, seni teater. Karena hidup ini, seni itu adalah pelengkap kebahagiaan setiap orang. Orang akan merasa penuh bahagianya gitu loh. Berwarna dengan, ya Pak? Iya, dengan seni ya. Iya. Coba kita lihat misalnya, kalau saya kebetulan kan sudah beberapa kan kunjungan ke negara luar lah ya. Jadi setiap kita kalau misalnya ada acara selalu ditampilkan ya tarian gitu kan, menyambut para peserta gitu loh. Kita juga misalnya kunjungan ke sebuah institusi studi tiru lah misalnya ke Jawa saja, itu kita disambut dengan, nah artinya apa itu? Representatif dari pelengkap untuk kebahagiaan tadi, untuk menunjukkan rasa hormat, rasa bangga, rasa senang dikunjungi, rasa senang ada yang datang, itu ditunjukkan salah satunya adalah dengan seni gitu kan. Dan terbanyak memang itu adalah seni tari ya. Oke, itu yang memang menjadi sisi positif dari kurikulum yang baru ya Pak. Karena setiap minat dari setiap siswa juga pasti akan disalurkan. Karena juga nggak bisa kita menilai ikan dari caranya memanjat pohon ya Pak. Betul. Tidak akan pernah bisa baik penilaiannya kalau seperti itu. Karena artinya setiap anak minatnya tidak ada yang salah. Berbeda dengan dulu yang seni ini dianggap, wah ini mau jadi apa nanti ke depannya kalau anak-anak ini suka seni dan lain sebagainya. Tapi hari ini itu menjadi poin yang positif khususnya di sekolah dasar. Kita akan jeda terlebih dahulu, selanjutnya saya akan ke Ibu Susan. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.